Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Tariq Fatur Rahman, kelas TE 0501 dengan NIM 1101220031. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang semikonduktor. Yang pertama, apa sih semikonduktor itu? Semikonduktor adalah bahan yang memiliki sifat konduktif di antara konduktor seperti logam dan isolator seperti kaca. Semikonduktor berarti memiliki konduktivitas listrik yang lebih rendah daripada konduktor, tetapi lebih tinggi daripada isolator. Sifat konduktif semikonduktor dapat diubah dengan menambah unsur tertentu, proses yang dikenal sebagai doping. Semikonduktor banyak digunakan dalam industri teknologi, terutama dalam pembuatan transistor, dioda, dan berbagai jenis perangkat semikonduktor lainnya. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari semikonduktor, selanjutnya adalah jenis-jenis dari semikonduktor. Nah, pada slide ini ada dua jenis. Yang pertama, jenis tipe N, dan yang kedua, jenis tipe P. Nah, yang pertama, jenis semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N adalah bahan semikonduktor yang memiliki muatan negatif berlebihan, yang disebut sebagai elektron. Biasanya, semikonduktor tipe N dibuat dengan mencampurkan sejumlah kecil atom pengotor atau doping yang memiliki valensi lebih besar dari bahan. Atom pengotor ini memberikan elektron tambahan yang memungkinkan material untuk menghantar arus listrik lebih baik. Dalam semikonduktor tipe N, elektron adalah pembawa mayoritas muatan listrik. Material semikonduktor tipe N banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam pembuatan transistor, dioda, dan berbagai perangkat semikonduktor lainnya. Kemudian yang kedua yaitu semikonduktor dengan tipe P. Semikonduktor tipe P adalah bahan semikonduktor di mana mayoritas pembawa muatannya adalah lubang Hall positif. Biasanya, semikonduktor tipe P dibuat dengan menambahkan atom pengotor dari golongan 3. Apa aja seperti boron, aluminium, atau gallium ke dalam bahan semikonduktor murni dari golongan 4 seperti silikon atau germanium. Atom pengotor golongan 3 yang tadi sempat saya bahas memiliki 3 elektron di kulit luarnya, sehingga ketika atom tersebut mengganti atom semikonduktor golongan 4, satu ikatan valensi terbentuk dengan satu atom semikonduktor. Ini menciptakan kekurangan elektron yang dikenal sebagai lubang yang bertindak seperti muatan positif. Sebagai hasilnya, semikonduktor tipe P memiliki lebih banyak lubang daripada elektron yang bergerak sehingga mayoritas pembawa muatannya adalah lubang. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh semikonduktor atau alat-alat. Alat-alat berikut adalah contoh alat penerapan semikonduktor. Nah, seperti yang ada pada gambar. Yang pertama ada transistor. Nah, transistor ini salah satu perangkat elektronik paling penting yang terbuat dari semikonduktor. Transistor ini biasanya digunakan dalam sirkuit sirkuit terintegrasi, penguat sinyal, dan sebagai saklar dalam berbagai aplikasi elektronik. Kemudian yang kedua, yaitu dioda. Ada pada gambar yang berwarna kuning. Yang backgroundnya berwarna kuning. Dioda ini adalah perangkat semikonduktor yang memungkinkan arus listrik mengalir. Nah, arus listrik tetap mengalir hanya dalam satu arah. Mereka sering digunakan dalam sirkuit penyearah dan perlindungan tegangan.
Nah, kemudian contoh semikonduktor yang ketiga yaitu chip semikonduktor. Seperti pada gambar yang paling kanan. Nah, chip semikonduktor ini juga dikenal sebagai mikroproses atau mikrocontroller, yang dimana kumpulan besar transistor, resistor, dan kapasitor kecil yang terintegrasi dalam satu substrat silikon. Mereka adalah otak dari komputer, ponsel pintar atau handphone yang biasa kita pakai sehari-hari, dan berbagai perangkat elektronik modern lainnya. Nah, selanjutnya yaitu germanium. Yang akan dibahas pada slide ini yaitu germanium. Nah, germanium ini adalah sebuah unsur kimia dengan simbol Ge dan nomor atom 32. Ini adalah semikonduktor yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam pembuatan transistor dan dioda. Germanium juga digunakan dalam optoelektronika dan dalam beberapa aplikasi kaca optik. Nah, selanjutnya, tadi kita membahas soal pengertian germanium. Nah, yang pada slide kali ini kita membahas peran dari germanium tadi. Germanium adalah salah satu dari 3 semikonduktor utama yang digunakan dalam industri semikonduktor. Meskipun sekarang jarang digunakan dalam aplikasi komersial, germanium juga memiliki peran dalam sejarah teknologi semikonduktor, terutama dalam pengembangan transistor pertama. Namun, kelemahan seperti sensitivitas terhadap suhu tinggi dan biaya produksi yang lebih tinggi telah mengurangi popularitasnya secara signifikan. Nah, itu peran germanium. Selanjutnya yaitu peran semikonduktor dalam teknologi. Nah, ini penting. Semikonduktor adalah fondasi dari revolusi teknologi modern. Mereka memungkinkan kita untuk membangun perangkat yang mempercepat komputasi, mengubah cara kita berkomunikasi, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Nah, semikonduktor ini juga memainkan peran kunci dalam revolusi digital. Ya, tentu saja. Dan teknologi modern. Ya, pasti ya. Memungkinkan pengembangan perangkat elektronik yang semakin kecil dan canggih. Dan yang penting itu semakin perangkat elektronik ini kecil, simple, canggih, dan juga pastinya cepat. Kemudian selanjutnya adalah pilar utama dalam dunia semikonduktor, yaitu silikon. Dengan nomor atom 14 dan struktur kristal yang solid, adalah semikonduktor terbaik yang paling umum digunakan. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, dari transistor hingga prosesor. Nah, silikon ini memiliki celah energi yang besar maksudnya yang lebar, memungkinkannya bekerja pada suhu yang lebih tinggi dan membuatnya lebih stabil daripada germanium. Semikonduktor lainnya, kemudahan dalam proses pembuatan dan biaya relatif rendah juga. Nah, tadi perbandingannya dengan germanium. Nah, menempatkan silikon di puncak hierarki semikonduktor. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang semikonduktor secara garis besar, di mana ada jenis-jenis dan seberapa penting sih semikonduktor dalam era teknologi sekarang. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya berikan sedikit penjelasan pada malam hari ini. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.